Halo gengs, ketemu lagi sama gue Denis. Sekarang gue sama cewek cantik di sini. Halo. Hai. Ada. Namanya Nia. Dia asli orang Surabaya. Iya. Nah, kita hari ini mau bahas sesuatu yang enteng-enteng aja ya. Iya, Dibilang enteng nggak enteng, dibilang berat, hancur. Cerita tentang selingkuh. Asik. Aduh. Ngejek-ngejek gitu Nah, ya. coba kayaknya ini sebenarnya konsep ini ada apa? Tema ini diminta oleh Nia sendiri. Berarti dia ini ada berarti dia ini pernah ada kejadian diselingkuhin atau gimana nih? Ini nggak tahu nih, masuk ngebanting, masuk ngopi, apa masuk ngoper nih, nggak tahu ya. Nggak Tapi tahu. kita Campuran kayaknya. Campuran ya. Oke. Sekarang kalau ngopi udah pasti hang tua dong. Asik. Enggak, coba sekarang gini. Kalau misalnya ngomongin tentang selingkuh, sebenarnya gue juga banyak banget ya cerita tentang selingkuh nih. Sebagai korban pastinya. Jadi Bukan yang nyelingkuhin ya berarti. aduh ya? saya nggak bisa kayak gitu. Serius saya nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya selingkuh, oke, sekarang satu kata buat orang yang selingkuh. Satu kata buat orang yang selingkuh. Mati. Mati ya gitu. Oke, mati dan gitu ya. Iya. Selesai. Oke. Ada nggak nih cerita yang sebenarnya tentang selingkuh yang kira-kira lo bisa share gitu? Ini apa sih yang pengen lo kasih tentang perselingkuhan? Lo pernah nggak sih diselingkuhin? Kalau ini nih vulgar berarti ya, open ya. Open. Ya kalau diselingkuhin ini nggak ngerti ya konteksnya, selingkuhinnya itu terang-terangan maksudnya gimana, cuman ya dalam kamusku ini aku udah termasuk ya diselingkuhin gitu kan. Ceritanya gimana tuh? Ceritanya ya kalau misalnya ya jelas dong kalau misalnya kita ngomong ke ya mantan, ini si mantan itu pas putusnya sih ngomongnya ditanyain, "Oh selingkuh ya sama dia?" Ya pasti dia ngomongnya enggak dong. Oke. Ya kan. Cuman dalam kamus gua kalau misalnya dia udah nyeleweng, maksudnya kayak dia udah chat-chatan sama orang lain, which is yang aku nggak boleh baca chatnya, itu kan udah jelas banget kan, itu intentionnya beda gitu. Oh berarti gini ya, berarti kalau misalnya coba gua tafsirin dari ceritamu yang pendek ini, berarti ceritanya gini, kau punya pacar, dulu mantan pacar, terus ditanya chat apa, nggak pernah mau ngasih tahu, terus tiba-tiba mutusin, tau-tau jadian. Iya, jadiannya tuh persis kayak nggak lama setelah putus. Nah, Tetap nggak tuh? itu berapa kali? Udah kejadian diselingkuhin tuh berapa kali? Sebenarnya sekali. Sekali doang? Ya, sekali doang. Wah, berarti kamu nggak separah saya. Waduh, berapa kali nih? Ya, itu aku pernah kejadian kayak gitu loh. Ini kan banyak yang bilang ya kalau misalnya orang selingkuh itu memang ini juga susah ya. Selingkuh Allah cowok emang brengsek gitu. Jangan salah lo. Gue juga dikerjain sama cewek juga gitu. Oh, Jadi gitu ya? iya. Jadinya kalau gue posisinya tuh nggak tahu ya. Gue kayak Yusuf dikasih mimpi 3 hari waktu itu. Serius. 3 hari berturut-turut tuh ketahuan dia selingkuh gitu. Tapi gue nggak yakin bahwa dia benar-benar selingkuh sih gitu. Tapi sampai akhirnya ceritanya tuh gue dilarang lah sama orang tuanya. I see. Lalu gue bilang, ya gue juga pengen bahagiain orang tua lo, walaupun orang tua lo mintanya langsung duit, gue nggak ada, gue bilang kayak gitu. Karena ini serius nih kayaknya. Iya, yang di apa maksudnya yang ditagih itu adalah hasil, bukan proses gitu. So gue nggak bisa kasih kan. Nah dulu pernah gue pengen putusin, tapi dia nggak mau sampai nyilet cutting gitu ya. Aduh serem banget, ini gue punya teman kayak gitu. Terus sampai akhirnya gue bilang nggak apa-apa. Tapi dalam hati gue gini, kayaknya gue bakal hancur nih nanti. Hancurnya apa? Lo bakal ninggalin gue sama cowok dan gue akan ditinggalin gitu aja gitu. Dan lo bahagia dan lo nggak akan mikirin gue. Dan itu kejadian. Dan waktu itu Dia punya firasat gitu ya? Iya ada firasat. Nah sampai akhirnya singkat ceritanya adalah 2 minggu nggak bisa kontekan. Terus teman gue ngeliat waktu itu masih zamannya Yahoo. Dan dia Ini jadul banget nih, masih zamannya Yahoo. Enggak, karena gue tua. Tua. Iya enggak, karena kan dulu masih Yahoo Chat, ya. Nah terus dia bilang, Den gue ngeliat dia online tuh Den sampai jam 3 pagi mulu tiap hari. Oh, Nah, sama nih. oke kan dia online tiga hari lah, begitu lah ya.
Oh gitu ya, ya udah. Nah suatu waktu gue telepon lah dia, yang tadinya begging, minta jangan diputusin dan lain-lain. Pas gue telepon, ini udah lumayan lama ya, setengah tahunan gitu. Gue telepon dia ngomong gini, kenapa? Ada apa? Cepat-cepat deh, aku mau buru-buru. Gitu. Gue bilang, ini bener elu? Gue sampai begitu. Nah, sebelumnya nggak kayak gitu kan? Sebelum nggak kayak gitu. Nah, sama. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya gue bilang, ya singkatnya ya udah clear nih ya. Ya udah putus ya. Tapi gue tipe orang yang kalau misalnya udah putus, gue sampai nanya gini, jujur, lu ada cowok nggak? Oh gitu, nanya. Gue nanya. Wih, Jujur lu ada cowok nggak? Enggak. Dia diem dulu. Kira-kira berapa Ngomong detik? aku gitu ya? Kira-kira berapa detik? Nggak ada. Oh ya udah, gitu kan. Tapi gue bilang, lu jangan kontak gue lagi ya. Gue bilang gitu. Karena gue cukup sakit buat nerima chat lu atau nerima kontak lu, dan gue tahu bahwa lu nggak mau sama gue. So mendingan kita nggak usah ada apa-apa dulu gitu. Udah kayak gitu udah. Kira sebelum tutup telepon gue tetap say I love you kan, I love you gitu. Udah. Dan ternyata 2 minggu kemudian gue tahu dia udah jadian di hari itu. Hah? Serius? Ih, parah banget. itu adalah kejadian, aduh, paling apa ya, selingkuhnya. Udah berapa kali sih diselingkuhin? Itu yang pertama. Yang kedua, ada berapa? Enggak, tunggu dulu. Jadi gue yang diwawancara. Enggak, tapi gini. Pada saat, ntar abis itu baru lu tanya yang kedua ya. Waktu pada saat lu tahu bahwa lu diselingkuhin, lu move on-nya gimana? Dan apa reaksi dan apa yang lu ingin lontarkan atau emosi apa sih yang lu rasa waktu itu? Jujur waktu itu ya, abis diputusin itu berat banget sih, dan itu drama banget. Enggak, itu lu lagi sayang-sayangnya enggak? Atau memang enggak? Itu gue pacaran hampir 3 tahun, dan itu udah lama ceritanya gitu. Maksudnya pacarannya udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Which is ya maksudnya ya sama-sama sayang dong, maksudnya udah serius, bahkan udah. Emang tuh cowok ganteng? Menurut gue oke, tapi nggak yang sampai wah Lee Min Ho gitu, enggak. Kalau gitu. Lee Min Ho juga pengennya nggak sama dia. Makasih. Ya iyalah Lee Min Ho karena kejauhan nih. Bener. Iya kan, Lee Min Ho sama Sani, Hyuna gitu. Tapi dia tuh lumayan kayak gentle orangnya. Jadi lebih ke gentle tapi selingkuh. Itu paradoks atau bukan paradoks itu. Dia sendiri nggak ngaku dong kalau dia selingkuh pastinya. Yeah. Dan menurut aku sih dia nggak merasa itu selingkuh ya. Gitu. Nah tapi begini pertanyaannya, apakah dia benar-benar selingkuh dengan kondisi bahwa dia cari serep udah dapat aman baru putusin, atau memang udah pacaran dulu baru putusin? Nah, kalau aku kan kebukti nih. Ini sih kata orang ketiga, aku nggak tahu. Atau mungkin dia memang cari. Nah, gue pernah waktu itu SMA nanya sama temen, ini namanya Ria, gue ingat banget. Dia bilang gini, Den, prinsipnya satu, cewek asal udah punya cadangan, dia akan lepasin yang lama kalau misalnya ternyata cadangan lebih baik. Cewek yang ngomong, gengs. Iya, gimana menurut pendapatmu, bener gak itu? Kalau cowok, aku nggak ngerti ya. Cuman konteksnya dia tuh kan nggak merasa dia selingkuh. Cuman menurutku dia tuh kayak merasa nyaman sama ya anggapannya temen chatnya dia lah ya. Ngomong-ngomong temen chatnya dia tuh temanku juga. Teman makan teman dong ya? Bisa dibilang gitu. Terus? Nah, jadi Tunggu dulu. Cowokmu, mantanmu sama cowok yang sekarang ganteng kan mana? Jujur lo. Enggak jujur lo. Enggak jujur lo. Ada orangnya lo ya. Jujur. Enggak apa-apa ya, Dok ya. Ya jujur, lo lebih ganteng mana di sana ya sebelumnya? Enggak sih, gantengan ini sih. Gantengan ini. Teman-teman gue juga bilangnya gantengan ini. Tapi belum tahu kelakuan nih kampret. Pas udah kelakuannya ya jadi jelek ya. Oke, terus tadi lanjutin. Sampai mana tadi ya? Sampai dia kan itu temanmu juga yang ambil. Itu kan dia teman aku juga gitu, dan kita sebenarnya dalam tanda kutip ya nggak tanda kutip sih, kita satu gereja ceritanya. Nah jadi aku sama temanku yang ya cewek ini itu satu gereja. Nah sebelumnya yang mantanku ini bukan satu gereja sama aku, cuman karena sama aku jadinya satu gereja. Ke gereja bareng. Gereja bareng. Nah singkat cerita kita di satu komunitas ya, yang sama. Nah itu mungkin mereka punya kesenangan yang sama gitu loh. Jadi mereka mungkin suka chat-chatan. Ada kesamaannya lah ya. Betul, ada kesamaannya gitu loh. Dan mungkin kesamaan itu tidak didapatkan waktu sama aku
Mungkin di kamusnya dia gitu loh anggapannya. Menurutmu ganteng cantikan dia atau kamu? Jangan aku lah. Gimana sih? Enggak, ini bener. Cantikan kamu rasa sendiri, nggak apa-apa, subjektif aja. Menurut teman-temanmu? Kalau menurut teman-temanku sih ya cantikan aku ya, jelas temanku. Kalau Iya. temannya dia pasti ngomong cantikan dia. Enggak juga ya. Nggak tahu ya. Temannya dia ada kenalan nggak sama temenmu? Fedu kayaknya pernah lihat deh orang. Coba tanya cowoknya coba. Iya, do kalau dia pernah lihat cewek. Pernah. Cakapan mana, Dok? Dia sama cakapan Iya, dia. jauh banget. Jauh, Dok. Sejakarta dan Surabaya sejauh itu ya, Dok. Oke, terus. Iya itu. Nah terus yang bikin inget banget nih ya waktu bener-bener aku yakin wah ini dia pasti ada something nih ya. Itu ketika Gelagatnya kebaca. kebaca. Apa kata? Jadi waktu itu ceritanya aku kan deket sama keluarganya yang cowok kan. Udah direstui. Restuin dong. Jadi kita sering jalan bareng. Bahkan pernah ke Karimun Jawa bareng, ke Bromo bareng. Satu keluarga bareng. Aku jadi ikut keluarganya dia. Jadi kayak udah bareng. Atau sebaliknya gitu ya. Iya, Dia ikut keluarga. betul. Oke, good banget. Udah sangat deket gitu. Oke, terus. Bahkan aku udah deket sama adik-adiknya juga. Gitu. Nah itu waktu itu satu ketika aku pergi ke Bromo sama keluarga yang cowok. Ke Bromo dan itu di hari ulang tahunnya yang cowok. Oke. Gitu. Nah itu kan udah oke lah ya, kita udah momennya udah bagus gitu. Terus waktu di Bromo, terus aku ngeliat dong, loh ada chatnya yang cewek ini kok chatnya panjang gitu loh. Dan itu sebenarnya teman dekatmu atau enggak? Deket, kita satu. Kayak Peter sama Ferdo gitu, sedekat gitu. Iya, jadi jadi satu komunitas, satu geng gitu. Oke. Ya sempat deket, kita nggak jalan bareng apa sih? Ya deket Terus? lah gitu. Nah, yang bikin aku ingat banget itu adalah ketika aku pulang dari Bromo, itu tuh kan aku ngasih kado dong, aku kasih kado, nah dan pas banget itu dia lagi nyari yang namanya tuh headphone. Oke, gede headphone. Iya, yang headphone kan gitu, dan dia itu suka banget yang warna merah dan hitam. Oke. Itu cowok biasa lah warna maco gitu kan, yang warna merah hitam. Nah, yaudah dong beliin. Aku bela-belain nih nyari sampai ini harusnya dia suka gitu kan. Dan di titik itu sampai aku datang ke rumahnya bela-belain nih bahwa itu sebenarnya udah kayak gelagatnya udah beda sebenarnya. Jadi aku datang ke situ tuh di tengah dia tuh udah kayak menjauh dari aku gitu loh. Oh, dia sendiri memang udah agak jaga jarak. Udah jaga jarak pada saat itu. Terus? Nah, tapi karena aku masih pengen memperjuangin dong, ya udah aku datang lah ke rumahnya naik Gojek, bayangin dari timur ke barat, ayo. Oke, terus? Terus sampai sana masuklah ke ruang tamunya anggapannya gitulah. Terus aku ngeliat dong ada kadonya, ada beberapa kado lah dia dapat. Satu dari mamanya, ada namanya dong. Ada satu kado kok nggak ada namanya gitu. Terus aku penasaran, ini kok headset ya? Kok headset warnanya merah dan hitam? Masa dia beli sendiri kan nggak mungkin gitu kan, gitu loh. Terus akhirnya aku naik lah, maksudnya ketemu sama yang cowok ini. Kasih dulu kadonya. Setelah aku kasih terus aku tanya, kamu baru beli headset baru gitu. Nah di sini nih dia nggak mau ngaku. Dia bilang? Dia bilang aku pertamanya dia iya baru gitu. Terus kado ya. Terus dia kayak gelagat-gelagat gitulah gitu. Iya kado. Terus aku tanya lah dari siapa dong. Terus aku tanya tuh kayak ada 3 kali dan dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab itu kado dari siapa. Ini berarti orang yang nggak bisa bohong belajar bandel. Oke. Terus. Nah, Karena dia tahu hati nurani dia nggak boleh bohong kan. Iya, Tapi dia nggak bisa ngaku. Baik, sebenarnya baik. Cuman ya nggak tahu lah gimana. Oke. Jadi sampai sekarang masih pacaran? Masih. Oh, berarti memang itu jodohnya bisa jadi. Oke, terus. Nggak, tenang aja. Jangan kaget, jangan batu. Karena aku juga sering anterin ke jodoh orang. Oh, ya kita jagain jodoh orang gitu. Iya. Ntar pas udah waktunya baru gue lepas. Itu ya sih gitu. Ini Sakit banget. Oke, terus. Itu akhirnya setelah aku tanya ketiga kali dan aku nadanya udah agak keras nih gitu. Ternyata dibenar itu dari enggak sih aku yang ngomong, ini dari dia ya gitu. Oh, Aku udah curiga. Terus dia akhirnya kayak iya gitu. Dari dia memang. Terus kayak Dia nggak tahu apa kamu pacaran? tahu
lah. Tapi kenapa Jelas-jelas begitu? satu komunitas, satu geng. Iya, tapi kenapa gitu ya? Maksudnya apa yang ya sekarang gini, aku mau nanya. Sebenarnya kesalahan di pihak pacarmu yang adalah mantanmu atau itu cewek? Kalau ini Subjektif aja, Subjektif aja ya. Iya. Menurutmu yang brengseknya di mana? Bukan tentang, walaupun kalau mau dilihat brengsek dua-duanya ya, misalnya gitu kan. Dua-duanya sih. Karena kan gayung bersambut, tapi maksudnya Cuman aku yang mulai. lebih sakit hatinya ke yang temenku sih. Karena lu tahu gitu ya. Iya, lu tahu lu ngapain gitu loh. Maksudnya masih chat-chatan, terus Iya. masih ngadu buat cowok orang lain dari pribadi, ngerti gak sih? Iya. Kalau lu ngadu ke cowok orang lain ya sama temen kayak rame-rame kayak patungan dan gitu kan, lain-lain. gitu. Iya, Itu iya. masih normal, which is ya masih nggak apa-apa kan. Ini udah ngasih kado ke cowok orang, ngasihnya pribadi. Nah, itu kan udah tanda tanya besar dong. Lu mau dalam rangka apa nih gitu loh. Iya. Oke, jadi menurutmu dia yang brengsek? Masih berteman nggak? Enggak, dia menghindarin aku sih. Malu kali ya. Dia malu kali ya. I don't know. Tapi aku berusaha untuk move on lah. Maksudnya abis kejadian drama itu, aku berusaha untuk kayak tetap ya nyapa lah. Maksudnya di komunitas masih ketemu waktu itu. Terus setelah ketemu kan aku masih nyapa hai gitu. Ya biasa basi lah. Sebenarnya meskipun sakit gitu. Iya. Oke, gimana nyembuhinnya? Abis ini baru kalau kamu mau nanya balik ya. Ini podcast buat kita ngobrol, bukan tentang aku nanya kamu doang. Oke, terus. Oke. Nyembuhinnya susah sih. Sampai nangis gak sih? Sampai hancur gak sih? Hancur. Kurus gak? Kurus, bener kurus. Kurus berapa banyak? Aduh, banyak, gila. Itu sampai aku sempat ketemu lagi sama tantenya si cowok, terus dia kaget. Kurus banget gitu? Iya, kurus banget gitu. Diet ya? Enggak, gitu. Enggak. Kagak diputusin. Sebenernya kakak kalau mau ngomong kasar, ponakan lu sialan gitu ya. Maunya ngomong gitu. Oke. Terus. Itu kurus banget, hancur udah. Berapa kilo? Hampir 10 kilo kayaknya bisa. Itu gila sih, itu benar-benar nggak. Oke. Gila sih. Bener-bener separah itu ya? Separah itu dan aku ditambah juga karena ingin mengalihkan perasaan sakitnya itu aku boxing. Ceritanya. Oh, daripada mencucurkan air mata, mendingan mencucurkan keringat. Iya, gue juga begitu sih. Lebih baik mencucurkan keringat daripada air mata ya. Itu ingat ya tipsnya tuh ya. Quotes-nya bagus guys. Iya. Nah, kalau gue itu pada saat diputusin waktu itu ya, itu gue pengen nonjok tembok, tapi gue tahu tembok pasti keras dan tangan gue gak kuat, jadi gue tonjoknya kasur. Aduh. Tapi gini ya, orang yang diselingkuhin dan diputusin itu posisi geram tapi nggak bisa nangis loh. Betul. Bener gak? Kamu pengen nangis nggak? Enggak kan? Nangis. Enggak. Gue nggak bisa nangis. Kayak tahu nih nggak bener gitu loh. Jadi nangis ngapain gue mau ini kayak kesel gitu. Waduh ya itu sih, dan sedih dan lain sebagainya. Kayak campur aduk gitu kan. Campur. Kesel, kayak sedih, kecewa, campur lah. Oke. Nah apalagi kan aku sama temen sendiri, which is kayak ada mantan pacar dan mantan temen gitu loh. Sejak kejadian itu sampai sekarang udah berapa tahun nih? 2 tahun kayaknya. Tahun 2018. 2018 dia jadian setelah kamu putus berapa lama? Kayaknya cuma hitungan minggu deh. Oh sama dong ya, maksudnya oke. Hitungan minggu langsung jadian? Iya. Ya maksudnya mereka udah menjalin hubungan ya? Udah dijemput-jemput, itu dan itu sering ketahuan sih. Jadi ceritanya kan circleku deket sama circle yang cewek dan yang temanku ini satu perumahan sama yang cewek. Oh, jadi temanku ini suka kayak iya kelihatan lah, bukan ngepo gitu ya. Iya kelihatan lah lewat. Oke, kalau kamu baru sekali doang. Iya. Oke, sekali ya. Aku mau tanya dulu gini, pernah nggak kamu mendengar kasus temen yang selingkuhnya gila parah banget? Dan ada nggak ceritanya yang kamu bisa bagi share ke pemilik KTP semua tentang selingkuh yang Aduh. Ada yang pernah bilang bahwa gini ya, ada yang pernah bilang bahwa anjing itu adalah binatang yang setia. Nah, tapi kita nggak usah pelihara anjing karena biaya makannya mahal dan banyak mantan yang kayak gitu. Kasar banget ya. Iya. Jadi kita nggak perlu
Nggak perlu pelihara anjing. Nggak perlu pelihara anjing. Guys, peliharanya kucing aja Iya. guys. Bahkan Google Translate kalau tulis anjing artinya mantan. Enggak ini cara. Iya pas Google Translate tulisnya mantan. Padahal tulisnya anjing gitu. Mantan. Oke, ada nggak kamu cerita-cerita yang kampret banget tentang perselingkuhan? Kalau mau cerita punya teman sih banyak lah. Coba ya. yang paling menurutmu paling gila gitu. Paling gila tuh ada sih. Jadi ceritanya dia itu udah bener-bener ketahuan nih sama temen gue. Ketahuan, dia nggak mau ngaku dong. Ketahuannya gimana nih? Ketemu di restoran, papasan gitu. Ngamprok kan gitu ya? Iya. Tapi ngomongnya enggak kita kerja kelompok gitu. Maksudnya kayak lagi yang nggak something yang spesial gitu kan. Terus udah gitu ya temen gue goblok juga diiyain gitu maksudnya. Jadi Oh iya, padahal berduaan. Gitu. Dan gak ada buku, gak ada apa yang dikerja Nggak kelompok. ada di restoran kan gitu. Oke. Terus kayak ya namanya dia temen gue masih cinta buta gitu lah gitu. Terus gitu ya namanya sayang ya. Udah kita kan ya udahlah sebagai teman masa ya mau ngejungkrakin gitu kan katanya. Ya udah, tapi lama-kelamaan ketahuan nih si cowok belangnya parah banget gitu karena Ke banyak kasus cewek atau cuman itu doang? jadi suka chat-chat cewek lain gitulah. Gatel Betul. Jadi maksudnya TP-TP banyak orang. Iya. Iya. Jadi chat ini anggapannya dia temen ngomongnya gitu loh. Tapi nyatanya kan lu nggak mungkin dong chat cewek banyak gitu dan itu intens loh gitu. Nah itu yang menurut aku salah satu hal yang sebenarnya nggak boleh sih lu sebagai cowok lakuin meskipun temen ya gitu. Sebenarnya gini, gue mau nanya, Koko mau nanya sama kamu ya. Sebenarnya kalau ngomong tentang perselingkuhan, ada yang pernah bilang bahwa selingkuh itu kan selain daripada niat daripada pelaku ada kesempatan. Itu satu. Yang kedua, biasanya juga ada alasan dan latar belakang terhadap kasus perselingkuhan. Oke. Menurutmu, apakah ada excuse tertentu terhadap perselingkuhan? Misal. Contoh. Iya, habisnya pacar gue yang ini begini banget lah, tapi yang ini enggak gitu ya. Nah, menurutmu itu adalah alasan yang kamu bilang tadi klasik, klise, atau ada benernya juga? Sebenarnya gini sih, balik lagi ke komitmen ya. Kalau menurut aku, ketika kamu komit sama orang ini, mau seburuk apapun dia, anggapannya sebobrok apapun lah gitu. Lalu sayang ya nggak mungkin lo belok gitu. Maksudnya ya namanya komit gitu kan. Nah kecuali kalau komitmen itu dia udah langgar, itu pasti mau ada kesempatan mesti belok lah. Kalau misalnya kamu punya pacar ketahuan selingkuh, tapi dia pengen bertobat balik lagi, kamu terima nggak? Berat nih pertanyaannya. Kalau jujur waktu sama mantan nih, dia sempat ngajakin kayak change kedua gitu. Jadi sempat Jadi tapi kan dia udah jadian emang gitu. Itu pas minggu-minggu di mana dia masih udah deket tapi belum jadian. Jadi minggu-minggu dia hampir jadian setelah putus. Nah itu tuh dia sempat mungkin ngajak ketemuan lagi lah intinya ngechat gitu. Di posisi di situ kan posisinya aku juga masih break dong, maksudnya kayak aduh gitu kan kenapa sih? Padahal anggapannya itu kok jadi buka ini pacar pertama kan? Oh pacar pertama gitu. Jadi pacar pertama pengennya sampai long lasting dong. Iya, biasa pertama dan terakhir. Nah, itu kan biar sweet gitu kan. Jangan batuk-batuk tuh yang di sana. Oke, terus. Ya pengennya yang pertama dan yang terakhir. Iya. Terus tapi ternyata itu idealis banget. Idealis banget dan enggak kejadian dong dan itu pasti hancur banget gitu. Nah, pas dia ngechat mau ngajak ketemuan lagi, itu aku sempat mikir ketemuan ya ini kayaknya buka chance baru kayaknya maksudnya ya apa salahnya sih kalau dia mau bertobat maksudnya mau balik lagi gitu kan. Nah ya tapi balik lagi sih kalau kamu punya circle yang mendukung maksudnya yang positif ya teman-teman yang bisa mendukung kamu dan kasih insight yang berbeda sudut pandang di luar kita yang lagi sakit hati itu menurut aku bantu banget sih. Oh oke. Berarti salah satu yang membantu kamu pada saat kamu lagi galau atau menanggapi sesuatu
balik atau tidaknya kamu berarti share ke teman komunitasmu? Yes, teman-teman dekat, betul. Dan oke, reaksi teman-temanmu pada saat tahu itu dulu ya. Jadi pada saat tahu bahwa dia itu selingkuh, dia mendua. Waduh. Oke, pada saat tahu dia mendua, apa reaksi teman-temanmu? Kaget lah. Itu Hah, sama dia gitu ya? iya, hah? Gila gitu. Oke, terus? Kayak nggak pada mikir gitu kalau dia bakal selingkuh, soalnya tipe orangnya gentle banget dan maksudnya nggak ngerasa bakal selingkuh gitu. Oke, terus? Konteksnya adalah ya image-nya dia di depan teman-teman itu tuh oke gitu loh, sebagai cowok yang gentle, sayang sama pacar, belain banget ya. Emang dia orangnya sangat act of service ya. Jadi kayak suka nganterin, suka jemput, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tuh pada kayak, hah, yang bener lu serius sama dia lagi gitu, kayak kaget. Oke, pada saat masuk ke step setelah putus lalu akhirnya pengen ada itu, balikan itu tuh, apa maksudnya Pak, ngajak ketemuan. Kamu cerita ke teman dan apa reaksi teman? Dia ngajakin ketemuan nih gitu. Teman-teman langsung pada serius nih. Jadi kayak, hah? Yang bener gitu. Yang bener nih. Jadi sebenarnya teman-temanku tuh nggak mau yang kayak bikin aku terpojokan banget, karena kan dia tahu nih lagi sakit hati, pasti pengen banget kayak ketemu, balikan gitu kan. Tapi dia juga satu sisi pengen objektif nih, lu nggak mungkin dong, maksudnya kayak udah tahu diselingkuhin lu mau balik gitu. Jadi kayak dia kasih perspektif lain gitu. Ada temanku yang aku ingat banget sih, dia ngomongnya gini, selingkuh itu udah kayak penyakit, dia bilangnya kayak gitu. Sekali kelakon, maksudnya sekali dia ngakuin gitu itu lu nggak ada garansi buat dia nggak bakal ngakuin lagi, men, gitu dia bilangnya. Oke, so kalau begitu apakah kamu akan memberikan kesempatan? Misal nih Ferdo ketahuan selingkuh, lu kasih kesempatan nggak buat dia balik? Ini dia nyesel loh, dia nyesel. Konteksnya masih pacaran kan? Ini pacaran dong, pacaran dong. Enggak sih. Hah, enggak kasih kesempatan? Why? Aku punya trust issue jadinya after kejadian itu ya. Emang waktu diselingkuhin nggak punya trust issue? Ayo, kan juga sama-sama diselingkuhin nih, ayo nih. Iya betul sih. Iya, trust issue dong. Kan after kita udah trust sama, apalagi udah misalnya kayak hampir 3 tahun misalnya. Terus udah jor-joran lah, anggapannya udah kenal keluarganya dan sebagainya. Udah positif banget. Kok endingnya begini gitu, tidak happy ending. Kalau tahu selingkuh itu sakit, jadi lebih memilih untuk diselingkuhin atau selingkuhin? Lebih milih sakit gigi. Daripada sakit hati, lebih baik sakit. Iya, kenapa? Enggak. Pilih dua itu. Aduh. Pilih diselingkuhin atau selingkuhin? Ya tetap diselingkuhin sih. Gue nggak mau lah, ngapain main api menyelingkuhi orang lain gitu. Oke, jadi kamu lebih memilih untuk lebih baik meskipun saya yang disakiti ya, gitu ya. Lebih baik saya yang disakiti karena menyakiti itu jauh lebih sakit daripada. Karena gue tahu sakitnya gimana, men. Gue cuma bisa bilang nih, gengs, sama ini mantannya dia, gue cuma kasih tahu ya, lu salah, bro. Lu salah. Udah kece gini, lu ninggalin, lu salah, bro. Gue berharap dia nonton ini ya. Kalau bisa lu share nih, nanti dia share selingkuh. Hati. Kalau misalnya gini, selain daripada dia diselingkuhin, sebenarnya kamu pernah nggak di situasi hampir sempat di dalam pacaran itu juga tertarik sama orang lain? Wah, enggak sih. Hah, serius nggak pernah. Misalnya lagi pacaran nih, dia lucu juga ya, cakep. Kalau ngefans sama Lee Min Ho pernah sih. Ya enggak lah, kalau Lee Min Ho mah jangan. Maksudnya kagum sama orang lain di luar sana atau yang kenal, entah Peter lah, Will Chan lah, gua lah gitu, orang lain bukan Ferdo gitu, Sam Chen lah atau siapa gitu. Kalau ngefans sama teman yang wah dia kayaknya keren nih, kayaknya ada sih, maksudnya bukan intentionnya ke pacaran ya. Maksudnya ngefansnya sebagai kayak wah orang ini charming banget gitu. Terus udah charming, pinter gitu kan. Ada sih itu. Dosen ya. Dosennya pada charming ya. Iya.
Oke. Kalau misalnya kayak begitu, kita masuk ke jenjang pernikahan nih. Kalau misalnya udah nikah diselingkuhin, Aduh, ini berat. Ini pilih pertanyaan. mengampuni atau berpisah? Ini pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang nggak bisa jawab sih, serius. Nggak bisa jawab. Aku beneran nggak bisa jawab karena bukan nggak bisa jawab gimana, bingung mau jawab gimana karena satu sisi kita terikat sama janji sampai mati kan, tapi di satu sisi dia selingkuh men gitu, dia selingkuh dan yang nggak jadi Alkitab juga ada kan tidak boleh berzina, which is selingkuh gitu kan. Nah itu tuh satu paradoks yang aku sampai sekarang tuh masih bingung gitu. Antara kalau misalnya aku di posisi itu, apakah aku mau untuk mengampuni atau aku mau untuk mengambil step back? Nggak tahu, masih karena aku nggak sampai yang masih mikir gitu lah intinya. Ini berarti nanti kita akan bikin segmen pernikahan. Apakah cara solusi terbaik gitu ya? Itu ya. Apakah cara solusi terbaik? Bisa. Nanti saya akan coba undang calon-calon hamba Tuhan dan mungkin beberapa orang yang punya wawasan lebih lengkap lah ya terhadap itu. Tapi ada satu hamba Tuhan yang pernah bilang gini, jika kamu ingin tahu seberapa besar kasih Kristus, menikahlah. Kenapa? Karena orang yang kamu kasih akan melukaimu habis-habisan dan kamu harus tetap mengasihi dia. Berarti secara tidak langsung, jika memang ada pasanganmu yang selingkuh, doakan dia supaya dia kembali dan kamu harus siap terima. Tapi berat itu ya. Pasti. Berat banget. Ya pasti. Gimana itu? Tapi ya itu adalah kasih. Itu adalah korban. Itu adalah salib kan gitu. Ya itu ya. Makanya. Betapa besar kasih Tuhan. Enggak ya, makanya ya kita pada saat menjalani satu hubungan itu konsekuensinya nggak cuman pendek kan, mesti jauh ke depan. So balik lagi, kalau ngomongin tentang selingkuh, kalau misalnya boleh memilih ya, kamu lebih suka pakai cara apa diselingkuhin? Ada lagi. Iya. Gue lebih suka diselingkuhin dengan cara gini. Karena gue dengan cara itu ada, dengan cara terang-terangan ada. Gimana nih, ceritain dikit boleh nggak nih? Ceritain dikit. Ya intinya backstreet lagi. Aduh. Backstreet lagi, tapi backstreetnya nggak cuma dari orang tua, tapi dari selingkungan. Jadi teman permainan nih kayak kita nih nggak ada yang tahu bahwa gue pacaran sama dia. Bener-bener nggak ada yang tahu. Nah sampai satu ketika ternyata gue sebagai bisa dibilang ya manpower dari pemuda mempercayakan dia dianterin sama satu cowok. Anterin dia ya, kalau perlu sampai ketemu orang tuanya Ini orang biar kepercayaan nih bedal. orang yang gue percayai, Iya, bukan orang kepercayaan banget, enggak lah ya. Oke. Jadi kayak misalnya gue ke Verdo kan gue percaya nih, ya udah dia aman gitu. Nah sebegitunya, tapi kan gak deket banget gitu ya. Nah udah, gue bilang anterin ya, kalau perlu ketemuin orang tuanya biar aman. Terus? Jadian dan kita makan di food court, biasa kegiatan kita ya, habis ibadah makan di food court, terus dia suapin-suapinan di depan gue gini. Terus, Dan lo lihat? Dan gue liatin dia. Itu masih pacaran atau udah putus? Itu udah posisi genting di mana pulang dari situ gue nanya, lu suka ya sama dia? Dan Terus dia jawabnya gini, enggak, cuma teman. Lu jawab jujur ya, suka nggak sama dia? Cuma teman. Gue bilang gini, gue bukan anak kecil yang kalau ditanya suka atau tidak jawabannya lain. Kan jawabnya iya atau enggak, beres. Tahu jawabannya dia apa? Iya, gue suka dia. Langsung gue bilang gini, oke, clear, jangan kontak gue lagi. Kita selesai di sini. Oh my god, itu gila tuh cewek loh men. Jangan kira cuma cowok doang yang suka selingkuh. Itu bener nih, di depan-depanan gini nih. Gue lihat dia kayak ngebuang muka gitu, kayak ngeliat. Terus dia suapin. Dia nggak ada lu gitu. Iya, dia suapin-suapinan sama tuh cowok. Terus gue ngeliat gini. Gue ngeliatin bener nih. Weh, itu kurus 15 kilo 1 bulan. Lebih banyak men. Ini baju gue sampai kendor semua. 15 kilo 1 bulan, Pak. Maka prinsipnya kalau lu memang mau diet. Kalau lu mau kurus gampang. Ya, jangan makan hati cukup. Cukup makan hati aja sebanyak-banyak. Makan hati aja. Jadi itu adalah Tips and trick. Tips sangat mudah. Nah, jadi kalau misalnya dibilang balik ya kayak tadi, gue kayak gitu pernah di situasi yang anjrit, kaget gue. Terus gue liatin gitu. Terus malam gue main gitar, nyanyi, bengong. Kepikiran dong itu pasti. Wah, hancur nih. Ini apaan? Gue lihat apa? Gue sampai nggak kepengen makan loh.
Sumpah nggak ada kepengen makan gua. Gila. Dikit pun gua nggak pengen makan. Itu sakitnya banget tuh pasti. Hancur. Dan itu bener-bener kan kendor, baju langsung kendor. 15 kilo pak. Kurus banget, sekurus-kurusnya. Itu yang terang-terangan ya? Terang. Nah maka kalau balik lagi, lu lebih milih diselingkuhi terang-terangan atau diselingkuhi diam-diam yang akhirnya ketahuan? Aduh, aku mending terang-terangan sih. Yang kayak Koko tadi? Iya. Tahu dia udah selingkuh depan mata, jadi udah tahu yang gua harus buang gitu ya. Harus buang, yang namanya sampah di tong sampah gitu kan maksudnya. Daripada lu diem-diem, gue tertipu dong sama ini, gue nggak ngerasa dia sampah. Kok ujung-ujungnya busuk. Nah itu yang mesti kita teliti lebih jauh gitu. Oke ya, kita udah berjalan 35 menit. Tips buat orang-orang yang diselingkuhin. Tips buat orang yang diselingkuhin ya. Yang diselingkuhin buat kalian. Kayaknya berat amat sih lu. Berat nih gue kayak gitu tuh. Buat kalian-kalian yang mungkin pernah ngerasa diselingkuhin gitu kan. Udahlah, biarin aja, lupain yang namanya yang tadi balik lagi, yang namanya sampah itu pasti tempatnya tuh di tong sampah guys. Jadi kalau misalnya udah jelas-jelas nih mereka selingkuh, ya udahlah buang aja, ngapain lu nangis-nangisin buat sampah, mending cari yang baru gitu. Udah, kalau dari gua tips buat orang yang diselingkuhin, lu mungkin punya masa lalu yang buruk, tapi lu berhak memiliki masa depan yang cerah. Jadi buat gua buat apa air mata lu tercurah abis-abisan buat orang yang nggak sayang sama lu dan lu mikirin masih mungkin gak sih dia sayang lagi sama lu. So sebenarnya lupain dia, dan caranya adalah ambil kesibukan rohani sih. Betul. Iya. Dan lu minta ditemenin sama teman-teman rohani. Buat gua itu cara yang baik daripada lu clubbing gak jelas dan lain-lain. Itu lu buang waktu. Setuju. Dan akhirnya lu cuman lari dari masalah yang ntar tau juga nggak akan hilang ya. Betul. Iya. Anggap aja itu jadi pelajaran sih menurut aku. Jadi maksudnya nggak semua orang kita bisa benar-benar trust yang sampai gimana gitu loh. Benar. Jadi di masa-masa pacaran ini kalau memang udah nemu diselingkuhin, ya maafkanlah dia. Move on, jadikan itu pelajaran gitu sih. Ampunilah orang yang menganiaya kamu. Kasih dia ya itu. Nah, iya, betul sih. Sekarang buat orang yang selingkuhin. Aduh guys. Apa tipsnya buat mereka? Tips buat orang yang nyelingkuhin nih. Lu gila men. Lu ngebuang permata gitu kan ceritanya. Lu buang permata yang lu nggak tahu di depannya itu lu dapatnya apa gitu kan. Biasanya anggapannya ada pepatah tuh katanya, ini bunga babi. ini bunga kayaknya kurang bagus nih, dibuang. Terus dia jalan lagi ke depan tamannya tuh, nemu lagi, kayaknya di depan lagi tuh ada yang bagus lagi nih, dibuang lagi. Sampai di depan dia nggak akan nemu men, yang bagus mah yang mana? Karena lu nggak tahu apa yang di depan. Maka lu mesti sayangi apa yang di tangan lu saat ini. Sip, betul. Pada saat udah maju ke depan, ketemu yang bagus baru buang. Lagi gitu juga. Yang babi itu nggak bisa lihat berlian. Babi Lebih mentingin makanan. Babi itu benar-benar. Babi itu lebih melihat apa yang bisa dimakan dan besoknya akan jadi tai gitu. Tapi dia nggak pernah mentingin tentang berlian itu apa. Maka jadi mata tuh jangan mata babi. Ini bagus nih. Orang biasa mata keranjang nih mata babi ya. Iya. Mata babi. Apa lagi tipsnya buat orang yang selingkuhin? Itu sih. Jadi lu bego sih. Maksudnya lu bodoh sih gitu loh, membuang sebuah hal yang lu nggak tahu nanti kedepannya lu bakal dapet yang kayak gimana gitu. Ya mending ya lu jaga dia baik-baik. Lu rawat dia baik-baik dan maksudnya kalau misalnya memang nih ngerasa ada yang kurang sama yang sekarang gitu loh, ya diomongin baik-baik gitu loh. Maksudnya jangan sampai malah arahnya tuh jadinya nyeleweng. Kan lebih baik dikomunikasikan. Kalau misalnya memang sampai mentok dia nggak bisa berubah, berarti memang nggak cocok gitu kan. Nah tapi kalau misalnya masih bisa diusahakan, ya why not kalian tuh bertahan untuk mengubah satu sama lain jadi lebih baik gitu. Iya, makanya sebenarnya kalau dalam pasangan tuh istilah nggak cocok emang selalu ada. Karena nggak ada yang pernah cocok. Betul, gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat memang kamu ketemu dengan yang satu, maintain itu
terima itu yes. seperti dia juga terima kamu. Karena memang gak ada yang sempurna, bukan ada yang berarti sempurna. lu juga jelek di mata dia kan gitu. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Oke, dari gua tips orang yang suka selingkuh. Dia bukan sendal jepit yang lo bisa ganti gitu aja. Dia punya perasaan. Jaga perasaan orang karena disakiti atau menyakiti itu jauh lebih kejam daripada disakiti. So, sampai di sini aja. Dennis dan Nia. Ciao, KTP. Untuk teman-teman yang diselingkuhin, kalian deserve someone better. Trust me. Justru bagus kalian tahu mereka selingkuhnya sekarang. Artinya, Tuhan mau nunjukin kalau ada orang yang lebih bertanggung jawab daripada doi. Jadi bersyukur aja, dan jangan takut buat ambil keputusan yang tegas. Dan jadiin ini pelajaran untuk lebih maintain the relationship ke depannya, self-introspection, dan belajar improve diri. Galau abis putus tuh gak apa-apa, tapi jangan sampai kalian self-pity dan ngerasa dunia kalian tuh kiamat. Dan berdasarkan pengalaman nih, time heals sih. Jadi stay positif aja.